Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya topik bahasan kita di mata kuliah IoT ya. Jadi sensor, aktuator, dan communication. Jadi kita akan belajar apa itu sensor, apa itu aktuator, dan bagaimana mengkomunikasikan semua itu dalam sebuah sistem IoT. Oke, ini sedikit pembahasan ya, seperti sebelumnya pernah saya singgung, jadi bagaimana sebuah saat ini perkembangan gitu ya, perkembangan resource data gitu ya, terhubung di internet gitu ya. Jadi di sini ada macam-macam device, jadi ada mulai dari mobile device, machine to machine gitu ya, home gateways, non smartphone, tablet, laptop, dan smartphone ini perkembangannya luar biasa gitu ya. Jadi sekarang penyimpanan itu bertambah gitu ya, quintillion bytes ya, berapa ya, intinya sangat banyak sekali ya per bulan ya. Jadi peningkatan source itu karena banyak sekali device yang terhubung di internet, maka juga akan semakin banyak source yang tersimpan gitu ya. Nah ini tahunnya sampai tahun 2016 ya. Beberapa yang baru 2020 juga intinya mengalami peningkatan yang sangat besar. Nah, nanti ada kaitannya bagaimana penelitian-penelitian di bidang IoT ini arahnya juga ke big data gitu ya, di penyimpanan ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi tujuan utamanya, ultimate goal-nya itu bagaimana mentransformasi dari data mentah ya. Jadi otomatis kalau kita itu ini ya mengembangkan sebuah sistem IoT misalkan yang sederhana gitu ya, manfaatan beberapa sensor, itu kita akan mengkolek data gitu ya, untuk memperoleh informasi gitu ya. Jadi ini dari raw data menjadi sebuah informasi yang berguna gitu ya, dan khususnya bagi ini ya apa mesin maupun manusianya ya, untuk menciptakan sebuah automasi ya, automation nih. Jadi otomatisasi untuk menuju ke arah otomatisasi. Itu ultimate goal-nya dari konsep IoT sebetulnya. Definisi of sensor itu ini ya. Ini mungkin saya cerita dulu sejarahnya. Jadi IoT itu sudah mulai, konsep IoT mulai berkembang ya tahun 1994 sampai 1999. Kita kenalnya RFID gitu ya, base solution. Jadi teknologi RFID gitu ya, yang banyak dikembangkan. Nah itu sudah lama sekali sebetulnya, sebelum 2000 itu sudah digunakan. Di early 2000 kita kenal wireless sensor network ya, oriented distributed WSAN, communication technology, dan smart meter itu sebetulnya sudah di awal tahun 2000 ya, itu sudah populer. Lalu di pertengahan 2000 ini smart device, jadi muncul device-device yang baru, yang canggih gitu ya, yang smart. Ada web enable app, ada services gitu ya, ada initial product. Nah, ini macam-macam di sini. Berikutnya pada tahun 2010 mulai kita kenal istilah physical cyber social system gitu ya. Ada link data gitu ya. Kita kenal semantik ya, ada namanya semantic web gitu ya. Contohnya semisal ya smart building ya. Di situ kan pasti ada banyak sekali device yang heterogen gitu ya. Jadi apa saja terkontrol, selain mungkin ada suhu airnya, mungkin apa namanya, buka tutupnya, mungkin jendelanya atau CCTV-nya, bahkan bisa lebih dari itu gitu ya, yang kompleks sekalipun. Di 2020 arahnya sekarang ada perkembangan cloud platform ya. Kalau kita bicara IoT, kita harus belajar cloud ya, penyimpanannya di cloud. Jadi karena lebih efisien lah ya daripada kita menyimpan di device dan kita mengelolanya satu persatu gitu ya, atau mengambil data tersebut secara periodik gitu ya. Itu pasti akan memakan waktu dan biaya gitu ya. Arahnya juga ke big IoT data gitu ya. Jadi bagaimana big IoT data analytic ya. Jadi data yang besar tadi yang terkumpul gitu ya. Apalagi dengan konsep IoT semua device itu bisa terhubung dengan internet, maka sangat dimungkinkan
kita perlu menganalisis data-data yang ada itu, yang jumlahnya sangat besar itu. Ada mature IoT application without actionable information. Cukup banyak ya, jadi konsep-konsep baru yang berhubungan dengan bagaimana kita mengelola sebuah data yang besar gitu ya, dengan adanya konsep IoT. Jadi overview platform gitu ya. Kalau di sisi device sampai network level gitu ya. Kalau di device level kita kenalnya user atau environment-nya ada sensor dan aktuator ya. Sensor tadi bisa berupa ya sensor suhu, sensor kelembapan. Jadi intinya dia mengumpulkan gitu ya. Ya, mengukur measurement ya, sesuatu yang bisa diukur. Kalau aktuator itu misalkan kalau sebuah sensor itu menunjukkan misalkan sekarang suhunya rendah gitu ya, maka aktuatornya misalnya penyemprot air itu akan hidup. Ya, itu disebut aktuator ya. Jadi penyemprot airnya itu disebut aktuator. Dan ini disebutnya thing ya. Jadi Internet of Things itu ya thing-nya itu. Lalu dia perlu berkomunikasi kan, berkomunikasi dengan network gitu ya, terhubung dengan jaringan. Oke. Nah, di jaringan di network kita kan kenal gateway ya, sudah mengambil jaringan komputer, sudah kenal gateway. Jadi ada internet gitu ya, dan nanti dari internet itu juga terhubung dengan server ya, cloud ya, di server cloud ya. Nah, ini sebuah contoh ya, misalkan ada sebuah perangkat microcontroller gitu ya, terdiri dari 2 sensor namanya XM1000 gitu ya. Nah, di sini dia terhubung di dalam sebuah topologi network tertentu ya, di mana dia akan sharing informasi maupun menghubungkan jaringan atau data paket itu menuju server gitu ya. Dia akan melewati internet gitu ya, lalu dia akan tersimpan di sisi server. Jadi seperti itu hardware platform ya, kalau dari segi hardware-nya. Nah, ini sensor sudah saya bahas sedikit tadi ya. Nah, dia mainly input komponen. Jadi dia merupakan komponen inputnya, sensornya itu untuk mengkolek datanya. Dia sense and collect. Jadi informasi di sekitar kita dia mengkolek informasi. Lalu basicnya secara umum ada 3 tipe. Ada pasif ya, omnidirectional ya, contohnya mic ya. Ya kan kalau kita nggak ngomong gitu ya, otomatis dia tidak akan menangkap suara apa-apa. Ada pasif narrow beam sensor gitu ya. Ada namanya PIR contohnya. Bisa nanti cari contohnya lebih banyak di internet. Ada aktif sensor, sonar, radar, dia melakukannya secara kontinu gitu ya, melakukan secara periodically gitu ya. Itu disebut aktif sensor. Aktuator sendiri dia mainly output komponen. Jadi dia komponen outputnya. Seperti tadi saya cerita, misalkan suhunya tinggi, maka semprotan air itu akan hidup misalkan. Misalkan dideteksi cahayanya rendah gitu ya, gelap gitu ya, maka dia akan menyalakan lampu misalkan. Oke, itu yang disebut aktuator. Nah, ini contohnya ya, controlling motor to move object gitu ya. Displaying message, misalkan kita ada sesuatu, dia mengirim pesan misalkan, itu juga bisa disebut aktuator. Ini beberapa sensor ya, sudah pernah dibahas sebelumnya ya, tentang temperatur sensor, humidity itu kelembapan, ini gas gitu ya. MQ5 ada ultrasonic sensor gitu ya, ada CMOS kamera, ini bisa digunakan sebagai mini CCTV, fire detector gitu ya, seperti yang ada di gedung-gedung biasanya kan itu konsepnya menggunakan konsep IoT. Jadi kalau terdeteksi bahwa itu ada asap dan sebagainya, maka dia akan mengeluarkan air. Rain detector sensor gitu ya, deteksi hujan, curah hujan gitu ya, PIR sensor gitu ya. Nah, ini thing ini ya sekarang hampir semua device atau perangkat itu bisa disebut thing gitu ya. Jadi much like an embedded system. Jadi dia lebih cenderung sekarang ke arahnya embedded system gitu ya. Jadi thing ini bisa terdiri dari beberapa macam. Bisa jadi sensor dan aktuator itu disebut thing bisa. Microcontrollernya sendiri disebut thing bisa. Ada communication unitnya
Bisa. Power supply-nya ada juga disebut sink. Jadi a sink has the following properties. Jadi dia memiliki properti untuk disebut sink gitu ya. Jadi biasanya ya, dia itu dayanya diambil dari baterai gitu ya. This implies limited source. Jadi dia itu punya sumber daya yang terbatas. Jadi itulah konsepnya IoT. Biasanya dia bentuknya kecil ya, dan size-nya baik bentuk dan size-nya kecil dan harganya pun murah. Jadi capability-nya juga terbatas gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya dia tidak bisa menyelesaikan task yang berat atau yang kompleks gitu ya. Dia tidak bisa, namanya microcontroller gitu ya. Power consumption is the main design issue. Jadi kalau kita cerita IoT, ya adik-adik di sini banyak yang ingin mengambil penelitian di bidang IoT, power consumption itu bisa menjadi penelitian yang menarik gitu ya, dan banyak kasus ya, tergantung implementasinya di mana gitu ya, sistem IoT-nya itu banyak sekali. Jadi gimana misalkan kita buat memonitor kawasan hutan lindung misalkan, itu juga untuk menghemat, bagaimana cara agar power consumption-nya bisa hemat gitu ya, bisa seefisien mungkin gitu. Bukan buat penelitian, bisa. Dan banyak lagi ya di bidang yang lain menerapkan IoT itu bisa ke arah power consumption-nya. Lalu kita sudah bicara mengenai sensor aktuator. Lalu komunikasinya. Jadi a sink itu intinya dia berkomunikasi seperti layaknya team working atau sebuah kelompok komponen gitu ya. Nggak mungkin ya sensor itu berdiri sendiri gitu ya. Jadi the role of communication-nya itu ini providing a data link between two nodes. Jadi ya ada transfer data di antara dua nodes gitu ya. Komunikasi tipenya ada yang wireline, dia pakai line gitu ya, namanya bisa pakai copper wires, ada pakai fiber optik gitu ya. Kalau wireless, ya dia ini base communication, jadi RF base gitu ya. Jadi ini yang sekarang tren dan harusnya kita fokusnya ke sini. Kalau yang kabel gitu ya, fokusnya ya hanya seperti itu gitu ya, tidak banyak. Mungkin arahnya arah penelitian yang populer sekarang arahnya ke ini ya wireless lah, komunikasi tipenya. Popular RF based communication solution, jadi ada beberapa ya untuk media komunikasinya gitu ya. Ada yang berbasis, ada namanya XM1000, ada ini kita kenal IEEE 802.11, ini WiFi ya, jaringan WiFi ya. Jadi gimana antara satu node dengan node lainnya terhubung, terkoneksi WiFi gitu ya. Ada terhubung secara Bluetooth, ada RFID sendiri gitu ya. Ya, network kita belajar network, the rules of network. Jadi rules dari network itu atau jaringan. Jadi bagaimana mengelola node-node tadi gitu ya. Bisa melakukan discovery, bisa melakukan join gitu ya. Dia relaying data paket, jadi dia menghantarkan ya atau mengantarkan data paket tersebut dari ya destination address-nya ya, destination node ke tempat tujuannya gitu ya. Jadi network ada distributed system gitu ya. Jadi merupakan sistem yang terdistribusi di mana all nodes itu biasanya membutuhkan performa untuk menjalankan networking related tasks ya, menjalankan task-task tertentu gitu ya. RF based network ini di bidang IoT gitu ya, sering disebut sebagai wireless multi-hop network gitu ya. Contohnya ini beberapa wireless sensor network itu WSN gitu ya, ada mobile wireless ad hoc network itu MANET. Ini beberapa konsep network ya di bidang IoT ya. Ada wireless mesh network ya, ada vehicular ad hoc network gitu ya, dan lain-lain. Gimana? Kenapa ada berbagai macam konsep wireless tadi? Ya karena IoT sendiri itu kan tadi sudah disebutkan ya bahwa dia biasanya kecil, cenderung perangkatnya itu murah, gitu ya, low cost, gitu ya. Gimana itu kita memerlukan konfigurasi network yang optimal agar dia menjadi handal ya.
reliability. Jangan sampai kita udah buat bikin sistem IoT ternyata tiba-tiba nggak bisa bekerja gitu ya. Kan kita harus membuatnya handal gitu ya. Bagaimana dia tetap bisa mengirimkan data. Lalu performanya bagus gitu ya. Tadi juga terkait consumption itu juga merupakan isu yang saat ini ya. Kita cerita internet ya. Di internet itu gitu ya, biasanya modelnya local area network ya. Local area network yang terhubung ke internet. Gitu ya. Biasanya kita menggunakan ya protokol TCP/IP ya, di mana sync-nya itu juga mendukung lah TCP/IP, karena kan dia harus bisa berkomunikasi di internet. Gateway ya, untuk physical, for a practical deployment, a gateway is often need in a network. Ya, jadi ya ini namanya gateway ya. Jadi dari sebuah sistem, ada node banyak sekali node sensor yang terhubung ya dengan ini ya, model topologi network tertentu, dia terhubung dengan gateway gitu ya. Lalu dari gateway ini akan disambungkan menuju internet. Nah, dari local area network ini dengan internet ya, dihubungkan dengan gateway. Secara umum protokol stack-nya seperti ini. Jadi alur protokolnya gimana dari suatu node bisa terhubung dengan node lain, lalu bisa terhubung ke gateway dan jaringan. Dia itu contohnya ada 2 buah node ya, ada sync-nya ya. Ada pertama dari application layer, ada TCP, ini kan ini TCP IP layer ya, kalau masih ingat ya, harusnya masih ingat ya. Terus ada TCP UDP, ada network atau IP-nya, lalu ada physical MAC address-nya. Jadi arahnya dari yang tinggi dulu ya, layer 4, 3, 2, 1, lalu dia akan masuk ke layer 1, 2, 3, 4, terus dia akan mengirimkan lagi ke gateway gitu ya. Masuk ke gateway melalui physical MAC address tadi, lalu keluar ya karena bentuknya di network ya, di jaringan publik nantinya di internet, maka ya pakai IEEE 802.3 ini apa protokolnya. Jadi lalu dia akan terhubung ke jaringan internet dan akan menyimpan atau melakukan komunikasi dengan server ya, sama. Jadi pakai TCP/IP protokolnya. Lalu hal yang krusial gitu ya, apa di bidang IoT itu? Ya security-nya, keamanan datanya, privacy-nya gitu ya. Kenapa itu penting gitu ya? Ya kita perlu jawab juga. Jadi ya karena data itu mahal gitu ya. Data itu sesuatu yang penting bagi suatu perusahaan, institusi maupun hal yang lain gitu ya. Dan risk-nya ya bisa kehilangan data lah, bisa loss, bisa hilang, bisa dicuri datanya dan sebagainya. Ya bagaimana tantangannya seperti apa? Tantangannya tuh macam-macam ya. Kita kalau bicara IoT bisa mulai dari device level, dari thing-nya dulu, dari device-nya dulu. Jadi misalkan bagaimana mengkonfigurasi device-nya, bagaimana membuat device yang handal dan sebagainya, itu di sisi device. Di sisi network, bagaimana kita mengembangkan sebuah jaringan local area network yang reliable dan performanya tinggi misalkan. Lalu bagaimana kita di sistem level yang mengembangkan sistemnya, di sisi user level, memakainya, gitu ya. Ya. Di sini software platform and services gitu ya. Operating system itu ada namanya Contiki, ada TinyOS ya, TinyOS ya. Ada kalau protokol kita sudah belajar kemarin, ada 6LoWPAN, ada COAP ya. COAP ini yang sering digunakan. Ada arsitektur reference model gitu ya. Kalau ITSI ini untuk bagaimana machine to machine arsitektur dan komponennya. Ada gateway dan middleware gitu ya. Ini ada types of services gitu ya. Nah, ini contoh komunikasi gitu ya. Di sini conventional network gitu ya. Di sini sample data communication in WSN. Kalau di
communication conventional network gitu ya, ya dia antar komputer yang terhubung di servernya masing-masing, lalu server itu juga terhubung dengan internet dan bisa berkomunikasi dengan server lain gitu ya, atau berkomunikasi dengan antara host satu dan host lain. Nah ini seperti ini sampel data communication yang ada. Lalu kalau WSN gitu ya, wireless sensor network gitu. Jadi antara node ini memiliki relasi tertentu gitu ya. Bisa terhubung antara satu node dengan node yang lain gitu ya, dengan konfigurasi jaringan tertentu, network tertentu gitu ya. Di sini ada pemancarnya juga biasanya ini ya, Wi-Fi-nya gitu ya, untuk memancarkan sinyal Wi-Fi biasanya bisa. Bisa juga tadi kalau pakai Bluetooth ya, tidak harus Wi-Fi ya, bisa RFID. Nah ini ada namanya, ada sync node gitu ya, ada gateway. Nah, gateway ini untuk menghubungkan dengan internet ya. Lalu ya kita arahnya bisa ke server ataupun ke end user. Oke, tadi sudah kita bahas sebenarnya konsep IoT apa. Itu memang bidang IoT ini tidak bisa kita pelajari satu bidang ya. Ini memang biasanya setelah Anda adik-adik menempuh jaringan komputer, menempuh routing switching, menempuh beberapa mata kuliah pendukung gitu ya, seperti embedded system atau device gitu ya, apa sistem device, itu baru adik-adik memahami konsep IoT secara utuh gitu ya. Kan tidak bisa dipelajari ambil IoT saja gitu ya, karena IoT kebanyakan jadi bagaimana konsepnya gitu ya, bukan bagaimana mengkonfigurasi. Ya ada mengkonfigurasinya juga bagian, tapi lebih cenderung ada irisannya dengan sistem device gitu ya, ada dengan beberapa mata kuliah lain lah intinya yang mendukung IoT. Intelligent data processing ya, kita kalau berbicara data tadi banyak ya, ada sensing and data collection, jadi bagaimana intinya menangkap dan mengkolek data gitu ya. Ini sensor data dan data centric network. Ini beberapa topik-topik penelitian lah ya. Ada integrasinya, bagaimana mengintegrasi, mengakses gitu ya. Data processing, jadi bagaimana melakukan data processing dan analisis data. Ada query and discovery, ada data classification dan clustering. Lah, akhirnya tadi kita juga bicara soal data ya, intelligent data processing. Jadi kalau kita misalnya menyimpan ya, misalkan ini sensor suhu lah ya, dia tiba-tiba pada titik tertentu dia ada anomali gitu ya, ada pencilan data gitu yang keluar gitu, seperti ini. Ya, kita juga harus bisa aware sebetulnya ada apa di sistem kita sehingga terjadi seperti itu gitu ya. Kita bisa melakukan antisipasi maupun pencegahan terlebih dahulu gitu ya, dan mengambil decision ya, intinya ya. Ini contohnya kita mau mengklaster sebuah data gitu ya, ternyata kita bisa clustering juga. Jadi metode AI nanti bisa dipakai di sini gitu ya, di IoT-nya nggak bisa berdiri sendiri juga gitu ya. Jadi tidak berguna juga kita mengkolek data tanpa kita bisa mengelola data ya, menganalisis data ya, ini tidak berguna juga gitu. Nah, ini IoT and data challenge ya. Jadi multimodal dan heterogen. Jadi IoT itu kan terdiri dari banyak sekali perangkat ya gitu ya, yang semakin heterogen maka ya itu menjadi sebuah challenge yang baru. Jadi noise ya, bagaimana untuk menghilangkan noise ya, atau data yang incomplete. Jadi dimana data itu kadang sering hilang, data itu banyak noise-nya gitu ya, bukan data utuh gitu ya, ada tambahan-tambahan noise, time and location dependent ya, tergantung waktu dan tempat. Ada dynamic and various inequality ya, macam-macam ya, karena IoT itu kan perangkat ya, tergantung perangkat juga. Crowdsource data can be unreliable, jadi bagaimana yang kita mengelola data yang kita dapat gitu ya. Dan ini requires near real time analysis, jadi gimana kita bisa melakukan hampir real time lah ya, near yang mendekati real time ya. Nah, privacy and security are important issue lah, ini kita tadi di depan sudah bahas ya, jadi gimana privacy dan security, keamanan gitu ya, itu merupakan hal yang penting gitu ya. Nah ini data can be bias gitu ya, jadi data itu bisa maknanya samar gitu ya, atau tidak bisa terbaca gitu, bias. Jadi kita harus memang mengetahui
seperti apa data kita gitu ya, itu konsep data juga. Nah, ini sebuah analogi ya, jadi gimana misalkan di suatu tempat itu dingin, kita ingin mengetahui tempat itu dingin atau tidak ya. Yang orang inginkan itu bukan number ya, bukan suhu berapa, tapi bukan 0101 atau perintah-perintah sintaks tertentu gitu, atau hanya berupa angka, tapi butuh informasi gitu yang dihasilkan. Yang dihasilkan berupa informasi. Oke, storing and handling processing data ini sebagai contoh saja ya. Jadi semakin banyak data yang digunakan, maka proses penyimpanannya pun dan handlingnya juga semakin meningkat. Ini penjelasan mengenai semantik web. Kalau ingin tahu mengenai apa itu semantik web ya, mungkin nanti ada bahasan yang lebih detail gitu ya. Ya, ini sebuah contoh ya. Jadi bagaimana kita measurement gitu. Jadi ini contohnya tempatnya di Monterey Bay ya, di mana dia ada sebuah alat yang mendeteksi secara periodik gitu ya. Di sini sea surface ya, jadi ketinggian air laut ya. Jadi misalkan kita bisa memprediksi ini sebagai tsunami atau tidak gitu ya, atau nah ini jadi kita bisa melakukan analisis di sini. Kalau hanya data kan hanya berupa data, yang kita butuhkan ya berupa hasil analisis data tersebut. Kalau di sistem model aplikasi dan standarnya gitu ya, tadi di aplikasinya macam-macam, ada smart city, smart home, healthcare, smart grid gitu ya. Ada physical cyber social system, sekarang ada machine to machine communication, itu IoT. Jadi bagaimana misalnya di line production gitu ya, di mana dari mesin satu ke mesin berikutnya berkomunikasi ya. Nah, itu mungkin sekian bahasan kita mengenai sensor, aktuator, dan communication-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau di forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.